warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, saya DR Fiza dengan NIM 124170039. Saya merupakan mahasiswa dari Tadris Bahasa Inggris Institut Agama Islam Negeri Pontianak. Nah, pada video pembelajaran ini saya akan menjelaskan materi tentang ilmu kalam. Di sini kita akan membahas mulai dari definisinya, selanjutnya objek kajiannya, terus sejarah kemunculannya, terus ada juga aliran-alirannya, terus hubungan ilmu kalam ini dengan ilmu-ilmu lainnya sehingga sampai ke urgensinya di era modern. Nah, semoga penjelasan ini nanti dapat dipahami dengan mudah dan bermanfaat bagi kita semua. Langsung saja kita mulai dari definisi ilmu kalam. Jadi, secara bahasa, kata kalam ini berarti perkataan atau argumen, sedangkan secara istilah, ilmu kalam adalah ilmu yang membahas tentang akidah Islam menggunakan dua jenis dalil, yaitu yang pertama dalil nakli dan yang kedua dalil akli. Dalil nakli ini berasal dari Al-Quran dan hadis, sedangkan dalil nakli dia itu menggunakan logika dan penalaran yang rasional. Terus tujuan dari ilmu kalam itu apa? Nah, jadi tujuan utama dari ilmu kalam itu sendiri adalah menjaga kemurnian akidah, terus juga membela keberadaan Islam, maksudnya membela kebenaran Islam, dan yang ketiga itu memberikan argumen logis agar umat Islam itu memahami keyakinan secara benar. Terus ilmu kalam ini juga membahas persoalan dasar seperti keberadaan dan sifat-sifat Allah, terus kenabian, malaikat, terus takdir, hari kiamat, mukjizat, dan berbagai perkara gaib lainnya. Karena itu, ilmu kalam ini tidak hanya berbicara tentang apa yang harus diyakini, tetapi juga mengapa hal itu tuh harus diyakini dengan bukti akal. Oke. Ilmu kalam ini juga memiliki 3 objek kajian utama. Yang pertama itu ilahiyat. Ilahiyat itu merupakan pembahasan tentang ketuhanan yang di dalamnya itu dibahas tentang keberadaan Allah, terus kekuasaannya, terus sifat-sifat Allah, dan bagaimana hubungan Allah dengan makhluknya. Dan yang kedua itu ada nubuat, yaitu tentang kenabian. Nah, ilmu kalam di sini menjelaskan tentang fungsi para nabi, terus ciri-ciri nabi, dan juga mukjizat, wahyu, dan alasan mengapa manusia itu membutuhkan nabi. Dan yang ketiga itu, yang terakhir, ada sam'iyat, yaitu perkara gaib yang hanya bisa diketahui melalui wahyu seperti malaikat, terus surga dan neraka, alam kubur, dan hari kiamat. Nah, ketiga objek ini menjadi dasar untuk memahami seluruh akidah Islam. Terus ilmu kalam juga memiliki beberapa fungsi penting. Yang pertama itu untuk membentengi akidah. Jadi ilmu kalam ini memberikan argumen yang kuat ketika muncul pemikiran yang menyesatkan. Dan yang kedua itu menjelaskan keyakinan secara rasional. Ilmu kalam membuat seseorang tidak hanya yakin tetapi juga memahami alasan dibalik keyakinannya. Dan yang ketiga itu menjawab serangan dari luar Islam, termasuk dari filsafat, dari pemikiran asing, atau kelompok yang ingin menyelewengkan akidah. Dan yang keempat itu membangun cara berpikir yang sistematis. Jadi ilmu kalam ini mengajarkan bagaimana kita menyusun argumen secara runtut dan logis. Dalam ilmu kalam juga ada beberapa metode berpikir yang digunakan. Yang pertama itu metode nakli. Jadi metode ini merupakan metode yang bertumpu pada teks Al-Quran dan hadis. Terus yang kedua ada metode akli, yaitu metode logis yang menggunakan analisis dan argumentasi. Terus ketiga itu ada metode gabungan, yaitu menggabungkan wahyu ini sebagai dasar utama, kemudian dijelaskan menggunakan akal. Terus cara berpikir inilah yang membuat ilmu kalam itu dikenal sebagai
ilmu yang rasional namun tetap berpegang teguh kepada wahyu. Ilmu kalam ini muncul setelah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam wafat. Jadi pada masa itu umat Islam mulai menghadapi persoalan baru yang tidak dialami saat Nabi masih hidup. Beberapa peristiwa penting yang memicu tuh antara lain seperti perdebatan tentang siapa yang berhak menjadi khalifah, terus perbedaan pendapat tentang dosa besar, terus juga ada pertentangan antara paham takdir dan kehendak manusia. Selain itu, konflik politik seperti terbunuhnya Utsman bin Affan dan Perang Jamal juga memperbesar perdebatan teologis di sini. Nah, dari perdebatan inilah muncullah berbagai aliran teologi Islam seperti Khawarij, Murji'ah, terus Qadariyah, Jabariyah, Mu'tazilah, Asy'ariyah, dan Maturidiyah. Nah, perkembangan ilmu kalam di sini semakin kuat pada masa dinasti Abbasiyah ketika filsafat Yunani ini mulai diterjemahkan dan dipelajari oleh para ulama. Terus banyak juga orang yang menyamakan ilmu kalam ini dengan ilmu kaidah, maksud saya ilmu akidah, padahal keduanya ini jelas sangat berbeda karena ilmu akidah ini sifatnya sederhana, menjelaskan apa yang harus diyakini seorang muslim, sedangkan ilmu kalam ini menjelaskan akidah tersebut secara lebih dalam dengan argumentasi akal. Jadi ilmu kalam adalah akidah yang dijelaskan secara rasional. Terus ilmu kalam ini juga memiliki hubungan erat dengan beberapa ilmu lainnya. Contohnya di sini dengan ilmu filsafat. Nah, ilmu kalam di sini menggunakan akal tetapi tetap berpegang pada wahyu. Sedangkan dengan tasawuf, ilmu kalam menguatkan logika, sedangkan tasawuf ini menguatkan hati dan spiritual. Selanjutnya dengan fikih, ilmu kalam ini menjadi dasar akidah yang berkuat syariat. Terus dengan tafsir. Nah, ilmu kalam ini membantu bagaimana ayat-ayat tentang sifat Allah ini dan perkara gaib dengan benar. Karena itu, ilmu kalam ini disebut pondasi pemikiran Islam. Terus di era modern, ilmu kalam ini sangat penting. Kenapa? Karena ilmu ini membantu kita menghadapi pemikiran sekularilisme, terus ateisme dan materialisme dan paham-paham baru yang bertentangan dengan Islam. Terus ilmu kalam ini juga membuat kita menjadi lebih kritis dan tidak mudah terpengaruh informasi yang salah tentang agama. Dengan kita memahami ilmu kalam, kita bisa memiliki keyakinan yang kuat, terus rasional dan tidak mudah goyah. Baik, sebelum kita menutup video pembelajaran ini, saya sudah menyiapkan 3 pertanyaan yang berkaitan dengan materi ilmu kalam yang baru saja kita bahas. Jadi pertanyaan ini dibuat untuk melihat sejauh mana kalian memahami isi materi pada video ini. Oke, sebagai penutup, ilmu kalam adalah ilmu yang menjelaskan akidah Islam secara logis, rasional, dan sistematis. Jadi ilmu ini penting dipelajari agar kita memiliki keyakinan yang benar dan tidak mudah terpengaruh oleh pemikiran yang keliru. Terima kasih sudah menyimak sampai akhir. Saya DR Fiza, sampai bertemu di materi berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.